Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Faqala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah senantiasa masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Nikmat yang terbesar dalam hati sanubari kita adalah nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak ada keimanan, tak ada rasa keislaman, persaudaraan Islam, takkan mungkin kita sampai hadir di rumah Allah yang mulia ini. Berapa banyak saudara-saudari kita yang mungkin pada subuh yang mulia ini, mungkin Allah beri dia kesempatan, tetapi Allah tidak berikan dia kesehatan. Artinya mungkin dalam keadaan domom, sakit. Untuk saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang mungkin terbaring sakit, kita doakan bersama semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kita adalah saling mendoakan di antara kita sesama umat Islam ini. Kalaulah rezeki karunia Allah tidak kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tentunya niscaya Allah tidak akan memberi kemuliaan kepada kita semua. Bayangkan saja rezeki Allah, nikmat Allah pada diri kita. Bapak Ibu, bayangkan saja pada tubuh kita ini, nikmat Allah yang maha sempurna. Allah telah menyempurnakan tubuh kita, jasad kita ini. Ibu-ibu, omak-omak, bayangkan saja kalau hidung awak Allah buat lubangnya ada ateh. Apa? Macam mana caranya kalau lubang ke ateh? Allah maha pencipta yang mulia. Tahu Allah ciptaan hidungnya, ke bawah lubangnya lah. Kalaulah kuateh lubangnya, musim hujan, asap malu hidung, malu anak lah, malu hidung baru. Begitulah nikmat Allah. HP yang canggih ini, apapun mereknya, berapapun harganya, bukan karena HP-nya yang mulia, tetapi karena telinga awak yang hebat. Telinga kita, semahal apapun HP-nya, apapun mereknya, lain merek apel cakuk kata orang, iPhone,
apapun mereknya. Kalau poka, apa guna HP kok? Begitulah nikmat Allah berikan kepada kita, ke panca indera kita ini. Tahu betul Allah telinga dua, kiri dan kanan. Coba ibu bayangkan, bapak bayangkan, kalau telinga awak ke sebuah di kepala, sebuah di lutut. Bapu cara makan masker ko? Bapu cara masang masker ko? Makai kacamata model mana? Kalaulah di telinga ko, di kepala sebuah, di lutut sebuah. Pas mau nelpon, bunyi orang, Pak Sekcam nelpon. Halo, halo Pak, lutut sebuah telinga sih kah? Gimana caranya? Artinya nikmat Allah, rezeki Allah pada jasad kita tak terhitung. Itu yang kita syukuri. Maka salah satu mensyukurinya berjamaah subuh, salat subuh berjamaah. Inilah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berani sanggup maraton 30 km. Maraton dari Kampung Trondam sampai Kokak sitin. Toloknya maraton. Tapi sujongka dari rumahnya musojid inu tolok du. Begitulah luar biasanya jihad kita pada subuh hari ini. Inilah jihad kita yang terbesar, melawan rasa kantuk, mengantuk. Itu jihad yang pertama. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah meridhoi kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk lebih syiarnya Islam subuh pagi yang mulia ini, mohon sama-sama awak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak berselawat kepada beliau, semoga Allah meridhoi kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita muliakan dan semoga Allah memuliakannya Bapak Imam Masjid Nurul Iman Tanjung Harapan, berikut jajaran pengurusnya, seterusnya Bapak Imam Masjid tetangga di lingkungan Kelurahan Pasir Pengaraya Kecamatan Rambah, dan juga pengurus GSSB Kecamatan Rambah Kota Pasir Pengarayan, dan juga yang kami muliakan Bapak Sekcam, Bapak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat
yang ada kelurahan di Pasir Pengaran ini, Bapak RT, Bapak RW, Nenek Mawak Cerdik Pandai, alim ulama, ustadz-ustadz kami, guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, dan juga yang kemuliaan ibu-ibu, pemuda-pemudi, generasi muda Islam di kampung kita ini, di negeri kita ini, semoga istiqomah tetap menjaga kemurnian Islam, kebesaran Islam di negeri seribu suluh ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami duduk di sini bukan mengajari, bukan menceramahi, tetapi yang namanya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, yaitu saling menasehati dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran. Itu adalah tugas yang mulia, tugas manusia. Ayat Al-Quran itu bukan buat ustadz saja, bukan untuk khotib dan penceramah saja, tetapi yang masih mengakui dirinya halak sudena. Tahu halak sudena? Yang masih mengakui urangnya hari iko, manusionya hari iko, wajib menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat, menasehati dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran. Walaupun satu ayat disampaikan, dimulai dari diri kita, sampaikan pada diri kita dulu, baru keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, orang lain, tentunya untuk menjaga dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kaum muslimin wal muslimat jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya sesama kita, apakah ingin hidup dimuliakan, apakah ingin hidup dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, ingin bahagiakah kita, ingin diberkahi Allahkah kita, ingin dimuliakan Allahkah kita? Tentu kalau inyo waras, kalau dia sadar, tentu jawaban kita bersama ingin bahagia, ingin mulia, ingin diberkahi Allah, ingin diridhoi Allah, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu adalah visi misi kita, harapan kita, sebagaimana doa kita setiap solat, setiap habis solat wajib dan solat sunat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauh dari siksa api neraka. Itu adalah tujuan kita sebagai umat Islam, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, ingin bahagia, ingin mulia, ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin wal rahimakumullah, tetapi kemuliaan tidak dipandang oleh Allah jasad kita, casing kita. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu bukanlah orang yang tinggi kuasanya, bukan orang yang banyak harta bendanya, bukan yang paling tinggi ilmunya, tetapi yang paling mulia atqakum, orang yang rasa takwanya, tingkat ketakwaannya lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tak lihat pandang jabatan kuasa, tak lihat harta benda sebanyak apapun, tinggi ilmu setinggi apapun, tetapi takwa yang dilihat Allah. Inilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, sama-sama berjamaah di masjid yang mulia ini. Salah satu untuk mendekatkan dan menguatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita mengatakan takwa saja, takwa takut. Memang dia takut. Inya takut kepada Allah, tapi lah yang takut masuk masjid.
Takutnya sebutnya kepada Allah, tapi takut dengan orang ceramah, takut mendengarkan pengajian, takut mendengarkan orang baca Quran. Itu takut yang salah artikan. Takut kepada Allah, semakin dekat kita kepadanya, banyak beribadah kepadanya, bukan lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah muliakan orang yang paling tinggi kuasanya di muka bumi ini, tentulah tentulah yang tinggi kuasanya adalah Fir'aun laknatullah, yang dulu masuk surga daripada Nabi Muhammad. Kalau Allah muliakan yang tinggi kuasanya, tentu Fir'aun yang lebih tinggi kuasanya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Fir'aun mengaku raja di raja, mengaku Tuhan wajib disembah di zaman itu. Begitu tingginya kuasa Fir'aun laknatullah. Tetapi dilaknat Allah karena kufur terhadap kuasanya, kufur terhadap kekayaannya, tak mau bersyukur kepada Allah. Tapi akhirnya mati tenggelam di laut merah. Itu Fir'aun, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah memuliakan yang paling banyak hartanya yang paling banyak di muka bumi ini, tentu Qarunlah yang dulu masuk surga. Kalau Allah muliakan dia. Tetapi Qarun kufur nikmat juga, tak bersyukur kepada Allah, maka Qarun pun ditenggelamkan di telan bumi, dia dan hartanya, karena kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, Qarun adalah ibrah, pelajaran, iktibar bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Cobalah cek di kampung-kampung manapun, tak berani seorang ibu, seorang emak, ayah membuat nama anaknya bernama Qarun. Lai sediko di kampung Trondap nama Qarun sih kok. Itulah dilaknat Allah, sampai ku namu-namunya dilaknat Allah. Netolo omak membuat nama anaknya Qarun, laknatullah do. Bahayu be ke masuk MDA. Isi di golarmu ya kan? Qarun laknatullah. Mantap, anak MDA namanya Qarun. Surang lain namanya Fir'aun laknatullah. Inu tolok waduh. Walaupun ada dalam Al-Quran namanya itu, tak berani seorang ayah, tak berani seorang ibu memberi nama anaknya Qarun dan Fir'aun. Kuasanya tinggi, hartanya banyak, ilmu yang tinggi. Haman pun dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala karena ilmunya yang tinggi, tak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya takwa, inilah level yang tertinggi. Awak baru muslimin, mukminin, mukhlisin. Yang terakhir adalah muttaqin, level yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqomah mencapai level muttaqin hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barokah di dunia ini. Kita memang ingin barokah, kemuliaan di muka bumi Allah ini. Apa isi dunia itu? Lain namanya akikah, lain namanya walimah, lain terakhir beko takziyah. Itulah yang lain di dunia go. Apa itu akikah? Akikah awak lahir biasanya diakikahkan di kaum muslimin. Kenapa kita ambil pelajaran dari akikah? Proses kehidupan manusia. Lahir awak diakikahkan. Artinya apa? Perlu jemaah, perlu orang lain. Ini punah lahir anak itu akikah surang do. Pasti mengundang jemaah, mengundang kaum muslimin muslimat. Artinya apa? Kita masih butuh orang lain yang membuat nama awak waktu lahir. Orang lain tak sanggup kita lahir, ini nama kita, tak ada.
Artinya dari proses kehidupan, akikahkah namanya, walimah apa? Pesta pernikahan. Kalau ada jodoh di muka bumi Allah ini berjodoh, maka akan walimatul ars. Walimah, pesta pernikahan, perjodohan. Juga perlu orang lain menyatukan untuk menghalalkannya. Pak Kua kita, Tuan Qadi kita menghalalkan yang haram menjadi halal. Pernikahan walimah namanya, perlu orang lain. Sampai ke proses yang terakhir, takziah. Takziah artinya awaklah meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga perlu orang lain rupanya menyelenggarakan fardu kifayah kita. Lai di siko di kampung iko lah matinya berjalan surang kuliang lahat. Hebat itunya. Ino tolok wak berjalan surang kuliang lahat do. Ino mati surang do. Perlu orang lain, perlu jemaah. Ikulah gunanya hikmah dari akikah, walimah, takziah. Kita masih membutuhkan orang lain. Artinya hidup ini tak sempurna kalau tak ada orang kiri kanan depan belakang kita. Itulah keberkahan kita. Hidup kita ini baru dapat berkah kalau bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, manusia yang terbaik adalah bermanfaat bagi orang sekitarnya. Inilah keberkahan kita yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan hidup. Apa yang memuliakan orang sekarang ini? Orang mulia karena pangkat kuasa, orang mulia karena harta benda, orang mulia karena ilmunya. Bagaimana harta, kuasa, ilmu bisa barokah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau dia punya jabatan kuasa, tentu dia gunakan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tak bersatu pemerintah setempat dengan lembaga-lembaga keislaman yang ada nenek mamaknya, ada imam masjidnya, ada pemerintah setempatnya, katu orang awak tigu tunggu sujorangan. Ya, tali bupilin tigo. Kalau ini nenek mamak duduk, pengurus masjid, alim ulama duduk, pemerintah setempat duduk, kalau tunggu tu kurang sebuah, ini kan bisa masa aku tidur do. Artinya apa? Inilah kekompakan kita, kebersamaan kita untuk menolong agama Allah ini. Pemerintah mendukung agama Allah, nenek mama mendukung agama Allah, apalagi alim ulamanya. Ini menjadi keberkahan nanti. Kuasa jabatan yang kita gelar, kita sandang sekarang. Orang mencari gelar dari SD, dari TK, S1, S2, S3, S-teler, sampai semua S dia gunakan. Sampai profesor, doktor, insinyur, geledor, ember, bocor. Artinya apa? Begitu tinggi ilmunya, tapi tak barokah. Membodohi orang yang sudah bodoh. Ya, ini tinggi ilmunya, tapi tujuan hidupnya membodohi orang yang ulah bonga. Itu takkan barokah. Imam At-Tabrani, dia mempunyai guru 3.500 orang. Awak cubalah kumpul apa-apa awak, kaum muslimin, guru-guru awak dari TK sampai kuliah, berapa orang guru awak sadu? Sampai 3.500 orang. Imam At-Tabrani gurunya 3.500 orang. Artinya apa? Ino boleh berguru di surang do.
Guru banyak yang masih berpegang ke jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka bergurulah. Tak boleh fanatik. Awak dari TK sampai sekolah sarjana, guru awak berapa ratus orang lah, berapa puluh orang lah, tak bisa melebihi Imam Tabrani tadi. Artinya berguru, banyaklah berguru. Jangan satu mubalik saja, satu ustaz saja, satu ulama saja. Tetapi kalau dia lurus, masih menggunakan Al-Quran dan Sunnah, itulah guru awak bersama. Jadi keberkahan yang pertama, keberkahan kuasa jabatan. Dengan jabatan ditolonglah agama Allah ini. Semoga di kampung, di negeri kita ini, keislaman kita, syiar Islam kita tetap jaya hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ada lagi keberkahan dari harta benda kita. Memang sulit. Islam ini ada 5 rukunnya. Rukun Islam pertama syahadatain. Dari 5 rukun Islam itu, yang mana yang ini mengeluarkan duit? Yang ini mengeluarkan duit rukun Islam. Ingat rukun Islam dah. Sahadat, solat, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Dari yang 5 itu, yang mana yang ini mengeluarkan hepeng? Sembahyang mengeluarkan duit, boleh telokong tu, boleh sajadah, baju, peci, pakai hepeng. Sahadat adalah yang ini pakai duit, pakai lisan mulutnya, pakai lidahnya, nak menggunakan duit tu. Artinya apa? Orang Islam tu wajib jadi orang kaya. Wajib jadi orang kaya. Kalian lihat putih tu, dia bisa berkode semayang tu. Moli sajadah, moli baju koko, moli peci, moli telokong mungkin lah. Puasa betul yo. Apa kan dimakan sahur? Apa kan dimakan berbuku? Zakat apa lagi? Zakat ternak, zakat dagang, niaga, zakat mal lagi. Duit semuanya, harta, perlu harta. Haji apa lagi? Umroh berapa gini? Berapa puluh juta. Naik haji, perlu duit. Artinya apa? Dari rukun Islam itu artinya umat Islam wajib jadi orang kaya. Wajib mencari rezeki halalan thayyibah, biar barokah harta bendanya. Jangan tunjukkan kekayaan bapak ibu di hadapan Allah, di hadapan manusia, dengan membeli rumah yang godang, ya, mobil yang godang, laki yang godang, bini yang godang. Jangan ditengokkan itu di hadapan Allah. Tetapi kalau ingin menunjukkan kekayaan awak di hadapan Allah di muka bumi ini, bantu agama Allah kah? Keluarkan harta kita di jalan Allah. Banyak yang bisa kita bantu, panti-panti asuhan, MDA, masjid, surau, musola, termasuk ini lembaga keislaman kita ini, syiar gerakan solat subuh berjamaah ini. Ini adalah syiar Islam kita. Bagaimana dengan harta benda itu? Jalan Allah kita gunakan, artinya barokahlah harta kita. Yang terakhir adalah ilmu. Bagaimana ilmu bisa barokah? Tentunya setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak amalkan, tidak kita sampaikan, maka itu barokah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama ilmu kepada anak kita, generasi muda kita. Lah setahun zaman corona kok inu belajarnya do, maka dekatilah dengan ilmu-ilmu agamanya. Jangan bangga ibu-ibu, bapak-bapak anak pegang HP sekarang. 4 orang anak ibu, pas ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, apa kojo yang depan jenazah awak, mayat awak, surang main TikTok, surang main caciang, ludo siko surang, YouTube surang. Inu tolok mendoa itu. Surang hobi TikTok, tengok jenazah awak, main TikTok di situ. Surang main FF PUBG situ, main ML situ, main game di situ. Bangga ibu-ibu, bangga bapak-bapak. Berapa kali omak-omak potong mandikan anak dari Sonic sampai Godang?
10 orang anak ibu, 10 orang anaknya di rumah berapa kali memandikan petang? Masang baju berapa kali Pak Bu memasangkan baju anak awak? Dari kecil tak terhitung, berjuta-juta kali. Kini awak tu bujur kaku mati. Sekali awak mintanya memandikan awak. Lai tolong anak awak. Mungkin dicater orang ukak siku mungkin memandikannya. Lai tolong memandikan awak. Sekali awak mintanya mandi terakhir, memandikan awak, memandikan jenazah awak. Lai tolong anak awak. Main cateran lah. Itu yang awak aja harusnya kinin. Berjuta-juta kali awak mandikan, awak minta sekali mandinya. Bapak bertujuh, awak memakaikan baju anak setiap hari dari kecil. Kini awak minta pakaikan kafan awak yang terakhir. Sekali je Pak. Berapa lapis lah kapan ni Pak? Lai berani anak awak? Lai berani? No berani no. Bukan ni tolok. Ino pandai. Banyak ustaz awak yang pandai. Ustaz Rajab Nur Rahman pandai fardu kifayah. Ustaz Usu tu Sulaiman. Banyak ustaz-ustaz awak yang bisa mengajarkan anak awak. Di zaman kini ke belajar ino juga. Sekali awak mintanya memandikan awak, mengkafankan awak, apa lagi masuk liang lahat. No tolong awak kan? Artinya apa? Itulah barokah ke ilmu-ilmu kita itu. Dicabut Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut ilmunya, bukan mencabut ilmu ulama, tetapi membunuh, mematikan, mewafatkan para ulama di muka bumi Allah ini. Sekarang aman sudah di akhir zaman. Ulama banyak diangkat Allah, dimatikan Allah. Ilmunya tentu generasi kita lagi. Sekarang zamannya yang dimuliakan Allah, sekarang dihinakan manusia. Dan yang dihinakan Allah kini dimuliakan manusia. Berapa banyak mulia, berapa banyak ulama yang dimuliakan Allah sekarang tapi dihinakan di manusia sedunia ini. Berapa banyak yang dihinakan Allah di dunia ini tetapi sekarang dimuliakan manusia. Itu olah zamannya. Maka kesimpulan dari subuh mulia ini, marilah kita mendapat keberkahan hidup. Pertama, keberkahan dari jabatan kita, kuasa kita, keberkahan dari harta yang kita miliki, dan keberkahan dari ilmu yang kita miliki. Tentunya ini semua yang ada di dalam kehidupan ini, kita sudah mewakafkan diri kita ke agama Allah Subhanahu wa taala ini. Janji awak setiap solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awaklah zakatkan diri awak, hidup awak, mati awak untuk agama Islam ke. Demikianlah tausiah subuh singkat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allah. Lupa kan? Biasa.